Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK. Pada pagi hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan mempersembahkan sebuah video layanan konseling individual dengan menggunakan teknik realita kepada peserta didik kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda. Ayo, silakan ke ruangan konseling aja. Silakan masuk. Ananda, sekarang kita sudah berada di ruangan konseling. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Ananda ke ruangan ini, mau untuk mengikuti panggilan yang Bapak lakukan kan gitu. Nah, Ananda, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Bagusnya anak Bapak dipanggil apa ini? Sebab dari absen Bapak lihat namanya Aila Agustina Noza. Senangnya dipanggil apa Nanda? Saya panggil Putri Pak aja. Putri? Iya. Aila Agustina Noza, panggilan Putri. Kenapa bisa berbeda panggilannya ini? Karena mungkin jadi anak Putri Sematawayang mungkin Pak. Oh, jadi anak Putri Sematawayang. Ini Putri Sematawayang ini ya? Iya. Aduh, disayang orang tua berarti ya? Iya, amin lah Pak. Tapi Amin. jauh. Oh. Berbanding terbalik Pak. Kenapa? Biasanya anak satu-satunya Putri lagi ya, berarti kasih sayangnya seluruhnya tertumpah padanya. Iya. Tapi kurang itu ya? Berbanding terbalik lah Pak. Ya nanti boleh diceritakan sama Iya. Bapak apa penyebabnya. Tentu ada suatu penyebabnya ya. Iya. Sudah tahu Putri kenapa Bapak panggil ke sini? Belum Pak? Belum tahu? Belum. Ya. Begini Putri, Bapak lihat dari rekap kehadiran Putri selama 3 bulan ini, Putri sering terlambat dan ada beberapa kali alfa. Dan Bapak tanya ke guru mata pelajaran, itu ada beberapa mata pelajaran yang tidak lengkap juga kan gitu. Jadi dengan alasan itulah Bapak memanggil Putri. Kemudian dari Bapak lihat dari angket kebutuhan yang pernah Bapak berikan ke Putri, itu ada Putri membuatnya hubungan sosial sama teman sebaya kurang baik, sama keluarga juga begitu. Apakah itu benar? Mungkin iya Pak. Iya. Oke, nah sekarang dengan alasan itulah Bapak memanggil Putri. Bapak ingin tahu sebetulnya kenapa bisa seperti itu. Mana tahu Bapak bisa membantunya. Di sini kan Bapak sebagai guru BK Putri, jadi sudah tugas Bapak untuk membantu kalau ada peserta didik yang di SMA Negeri 3 Lengan ini bermasalah. Makanya waktu Bapak masuk sudah pernah Bapak sampaikan, kalau Ananda mengalami sebuah masalah, harap menemui Bapak, kan gitu. Betulnya Bapak sudah lama menunggu Putri, tapi karena belum datang-datang juga, ya Bapak panggil. Tapi Alhamdulillah Putri sudah mau menemui Bapak. Bapak WA kemarin ya, Iya. untuk datang menemui Bapak. Alhamdulillah sekarang sudah datang. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan, Putri sudah mau meluangkan waktunya untuk kesini. Nah, mau Bapak bantu untuk menyelesaikan masalahnya? Mau sekali Pak. Mau. Nah, kalau mau, bagaimana kalau seandainya kita melakukan konseling? Mau? Mau. Mau, bagus. Nah, Putri, sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Pak. Belum pernah sama sekali? Belum. Berarti belum tahu apa itu konseling? Belum. Oke. Untuk lebih kegiatan konseling kita lebih berjalan dengan baik, maka bagusnya Putri mengetahui dulu apa itu konseling dan bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana Putri? Siapa? Oke. Nah, Bapak jelaskan dulu. Konseling itu adalah suatu layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh konselor sekolah
kepada kliennya yang bertujuan untuk memantapkan tahap perkembangannya, memantapkan karirnya, kepribadiannya maupun belajarnya. Nah, di sini Bapak sebagai konselornya dan Ananda sebagai kliennya. Tujuan lain dari kegiatan konseling ini untuk membantu Ananda dalam mengentaskan masalahnya. Sampai di sini, Putri paham? Paham, Pak. Nah, di dalam pelaksanaan nanti, Bapak harap Putri tidak usah ragu dan takut untuk bercerita sama Bapak. Apapun yang Putri rasakan, yang Putri pikirkan, yang membebani pikiran Putri, harap untuk mengungkapkan kepada Bapak dengan terbuka. Tidak usah takut, sebab kenapa? Apapun yang Putri sampaikan ke Bapak, itu tidak akan Bapak ceritakan sama orang lain. Apapun itu, jika seandainya Bapak menceritakan sama orang lain, itu harus izin dari Putri sendiri. Kalau seandainya Putri tidak mengizinkan untuk diceritakan sama orang lain, baik terhadap orang tua Putri, guru Putri, teman Putri, itu tidak akan Bapak ceritakan. Putri paham? Paham. Nah, sekarang Bapak kan belum sepenuhnya mengetahui permasalahan Putri. Iya. Jadi nanti Bapak harap Putri mau terbuka dan sukarela untuk menceritakan apa yang Putri rasakan. Kalau seandainya nanti dalam proses konseling ini Putri tidak terbuka untuk bercerita, tentu apa yang diinginkan dari proses konseling ini tidak tercapai. Padahal tujuan konseling ini untuk mengentaskan permasalahan Putri. Nah, jadi nanti Pak harap tolong Putri untuk terbuka, sukarela untuk mengungkapkan pendapatnya atau mengungkapkan masalahnya nanti. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, nanti di dalam kegiatan ini kita akan melakukan lebih kurang selama 45 menit biasanya. Tuh silakan Putri mengungkapkan apa yang perlu diungkapkan ke Bapak. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, apa yang ingin Putri sampaikan ke Bapak? Yang masalahnya ya, Pak ya. Iya. Yang ingin Putri sampaikan tuh kayak di keluarga tuh banyak banget masalahnya, Pak. Kayak tiap hari tuh Putri kan tinggalnya di kampung sama nenek. Iya. Orang tua jauh gitu. Kalau boleh gitu Pak, di rumah tuh apa ya Pak, bukan merasa kayak di rumah gitu. Banyak sekali lah masalah. Contohnya kayak di rumah tuh yang aku tuh merasa dikekang, bukan kayak di rumah, melainkan di kandang gitu. Kesana sini nggak mau, nggak boleh sama nenek. Puput tinggal sama nenek sama kakek. Otomatis banyak peraturan yang harus Putri turuti. Tapi peraturan itu sendiri yang mengganggu Putri Pak gitu. Kayak Putri tuh pengen gitu buat kerja kelompok sama teman misalnya kalau apa gitu Pak. Tapi ya harus di rumah lah, inilah itulah Pak gitu. Kalau terlambat pulang ya nanti ya ujung-ujungnya dimarahi gitu. Kalau di rumah terus nggak ngapa-ngapain juga dimarahin. Putri bingung gitu Pak, di rumah tuh kayak apa ya, aku tuh pengen jadi di rumah tuh kayak rumah gitu, bukan kayak Puput tuh di penjara gitu. Oh begitu. Iya Pak. Sudah berapa lama hal ini Putri rasakan terhadap diri Putri permasalahan ini? Ya udah cukup lama Pak itu, semenjak tinggal sama nenek jauh dari orang tua. Sudah berapa bulan atau tahun saja atau minggu? Udah bertahun-tahun juga kok Pak, dari kelas 1 SMP. 1 SMP. Iya. Sekarang udah kelas 1 SMA ya? Iya. Itu udah lama juga. Jadi selama ini bagaimana Putri menyikapi permasalahan ini? Ya. Kenapa tidak pernah ke BK SMP begitu? Karena tidak percaya aja Pak untuk menceritakan masalah ke orang lain. Oh.
Tapi sekarang mau untuk cerita sama Bapak. Iya. Oke. Mau. Bapak ucap terima kasih dengan hal itu. Putri mau untuk membagi cerita sama Bapak ya. Iya, Pak. Begini Putri, di rumah tinggal sama nenek sementara orang tuanya sekarang ada di mana? Merantau, Pak. Merantau kemana merantaunya? Ke Jawa, Pak. Ke Jawa. Sudah dari SMP itu ya? Iya, Pak. Oh. Sudah sebenarnya udah lama, Pak, tapi berpisahnya tuh jaraknya dari SMP, Pak. Oh, dari SMP gitu. Oke. Adiknya ada berapa orang? Adiknya ada 2 orang laki-laki. Masih sama Putri atau sama orang tuanya? Sama orang tua, mereka ikut orang tua. Jadi yang tinggal sama nenek sekarang sama Putri. Putri. Dalam keluarga yang Putri tinggali sekarang itu ada berapa orang? Ada puput sama adik orang tua Putri, Pak. Oh, adik orang tua Putri. Sama kakek, ada nenek, ada kakek, sama adik. Ibaratnya paman, Pak. Oh, paman gitu. Masih sekolah atau udah? Masih sekolah, Pak. Masih sekolah. Iya. Neneknya umurnya berapa tahun kalau boleh Pak tahu? Sekitar 65 gitu, Pak. 65. Berarti udah tua juga ya? Iya, Pak. Oke. Apa yang membuat kakek Putri atau nenek Putri sering mengekang Putri atau marah sama Putri? Apakah Putri tahu penyebabnya? Penyebabnya Putri mungkin nggak tahu, Pak, gitu. Mereka tuh nggak pernah negur Putri yang kayak mana gitu harus buat apa, tapi mereka tuh melarang aja gitu, Pak, kayak jangan kesana lah, jangan kesini lah gitu, nggak boleh, kamu tuh perempuan gitu. Sudah pernah mengajak nenek untuk berkomunikasi gitu? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi sepanjang yang Putri sampaikan sama Bapak, dapat Bapak simpulkan kalau Putri merasa terbebani ya, atau terkekang tinggal sama nenek sementara orang tua jauh, gimana pun dilarang terus tanpa ngasih alasan yang jelas. Apakah seperti itu? Iya, betul. Nah, oke Putri, sebelum kita lanjutkan konseling lebih lanjut, Bapak ingin mengetahui dulu seberapa besar rasanya permasalahan yang Putri rasakan. Anggap ini masalah Putri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seberapa besar mengganjal masalah itu di dalam pemikiran Putri? Coba ditunjuk. Iya, Pak. Angka 3. Ternyata sangat mengganjal sekali ya, yang Putri rasakan. Sementara. Oke, baik Putri, nanti sama-sama kita menyelesaikannya, berusaha kita mencari jalan yang terbaik dari permasalahan Putri. Atau nanti setelah konseling ini bisa untuk beralih pada tidak permasalahannya, kan gitu. Sebab tujuan dari konseling untuk membantu mengentaskan permasalahannya agar kehidupan hari-hari Putri lebih bahagia, nyaman, dan efektif dalam beraktivitas. Iya. Nah, kalau boleh Bapak tahu, ayah sama bundanya masih sama tinggalnya? Masih, Pak. Masih. Sekali berapa orang tua nelfon Putri? Mungkin hanya 1 kali seminggu aja, Pak. 1 kali seminggu. Dengan seperti itu, apakah bermasalah atau tidak? Masalah sekali lah, Pak. Masalah sekali. Pinginnya sekali berapa orang tuanya nelfon? Bukan hanya nelpon sih, Pak, tapi pengen ketemu gitu, Pak. Oh, pengen ketemu juga. Iya. Oke. Pengen diperhatiin lah kayak teman-teman yang lain gitu, Oh, Pak. pengen diperhatikan, dipedulikan pendidikannya. Iya. Apakah itu yang membuat sikap Putri di sekolah seperti ini, sering alfa, kemudian ada terlambat juga, kemudian karena ada kata teman Putri, ada juga yang ada konfirmasi, kadang sering kasar juga sama temannya gitu. Iya, Pak. Oh iya, berarti ini penyebabnya ya. Oke, jadi hal itu sebetulnya tidak baik kita lakukan, kan itu. Kita
harus berteman dengan baik dengan teman kan gitu. Dan karena ada suatu masalah makanya emosinya tidak terkontrol kan gitu. Nah, orang tua dirantau sementara nenek tinggal sama nenek kan gitu, sama kakek juga. Berarti untuk memenuhi kebutuhannya dipenuhi oleh siapa? Ayahnya kah atau nenek atau putri sendiri? Kadang ditransfer uang gitu Pak. Transfer uang. Sama orang tua. Kadang kalau mereka nggak kirim ya dari nenek sama kakek gitu. Oh gitu. Tapi rutin setiap minggu ya sekali berapa orang tuanya? Nggak rutin Pak. Tidak rutin. Enggak. Kenapa? Karena mungkin kebutuhan mereka aja di sana mungkin kurang, apalagi pupuk di sini mungkin ya berapa lebih uang mereka di sana mungkin baru dikirim ke kampung. Dari dulu sudah seperti itu atau di masa corona ini aja? Dulu juga seperti itu. Oh seperti itu. Apalagi kalau corona sekarang mungkin jarang sekali Pak. Oh tambah jarang ya? Iya. Karena ada corona dan itu. Biasanya sekali per bulan atau sekali per minggu? Sekali 2 minggu kalau sebelum corona Pak. Kalau Sekarang ini udah jarang, kayak bahkan sekali sebulan atau sekali 3 minggu, tidak menentu Pak. Oh tidak menentu. Bagaimana respon nenek terhadap demikian? Apakah ada pernah disampaikan kenapa jarang orang tua ngirim atau sudah tahu sendiri gitu? Enggak, mereka udah paham lah Pak kondisi orang tua putri di sana. Oh, Jadi udah maklumi aja gitu. Sudah maklum. Corona ya, orang di rantau sekarang susah untuk bekerja ya. Kalau boleh Bapak tahu juga, sekolah perginya membawa kendaraan sendiri atau tidak? Numpang sama teman. Numpang sama teman. Iya. Sama siapa? Sama teman selokal atau sama beda lokal? Teman beda lokal Pak. Beda lokal. Beda lokal. Biasanya dia menunggu putri atau putri yang menunggu dia? Biasanya putri yang menunggu dia, atau kalau seandainya putri lambat Pak, nanti dia jalan aja dulu. Oh gitu. Apa penyebabnya putri lambat untuk Kadang putri berangkat? pagi itu lambat bangun Pak, kayak nggak ditegur sama nenek bangun gitu. Oh begitu. Penyebab lambatnya kok bisa? Ya mungkin itu sering tidur larut malam. Sering tidur larut malam. Iya. Jam berapa malamnya tidur? Kadang jam 12 gitu Pak. Jam Tidur? 12 malam. Apakah itu tidur seorang pelajar jam 12 itu? Enggak Pak. Tidak tahu berarti ya. Terus kenapa bisa tidur jam 12? Karena nggak mau matanya tidur Pak. Oh jadi itu penyebabnya untuk sering terlambat itu ya. Sering tidur malam dan paginya kadang tidak ada dibangunin sama nenek gitu. Kalau seandainya seperti itu Putri, Bapak harap Putri itu bisa untuk tidur lebih awal. Dan kalau kita tidur lebih awal, tentu bangunnya pun lebih pagi kan gitu. Kalau memang nenek tidak ada yang membangunkan, kita harus ibaratnya diri kita yang kita ingatin sendiri agar bisa bangun pagi. Diajak diri itu berkomunikasi. Hal yang buruk yang terjadi sama diri itu diajak. Diri ini bisa loh diajak komunikasi. Hal yang buruk itu bisa kok kita rubah. Misalnya kayak bangun malam tadi itu kan jam 12. Diajak misalnya seperti ini, Bapak sering seperti ini. Kalau seandainya Bapak itu mau tidur gitu, Bapak mengajak diri Bapak untuk berserta dulu. Sekarang kita tidur dulu, tidur yang nyenyak. Besok pagi ya jam 5 atau jam setengah 5 kita salat subuh. Bisa diri itu otomatis dia bisa nanti untuk bangun sendirinya. Kalau kita sudah mengajak dia untuk berkomunikasi. Sebab kenapa? Kita adalah raja bagi diri kita. Kita yang menentukan hidup kita kan itu. Jadi kalau ada yang tidak baik sama diri kita, sama perilaku kita analisis, kita evaluasi, dan kita ajak diri kita untuk berkomunikasi. Nah kemudian untuk masalah Putri dengan orang tua, harapan Putri itu akan bisa dimanja sama ibunya, sama ayahnya. Sudah pernahkah Putri mengungkapkan apa yang Putri mau terhadap orang tuanya?
dibawa bercerita begitu. Waktu orang tua nelpon disampaikan, Pak, Ma, Putri pinginnya mama sama papa seperti ini loh sama Putri. Teman Putri kalau sekali 3 hari atau 2 hari ditelepon. Sangat penat sekali. Mungkin karena keletihan, mungkin jadi jarang orang tua untuk menelpon. Pak, sudah pernah dibicarakan? Belum Pak. Belum. Udah pernah di pertemuan. Langkah bagus ya. Dicoba ya, dicoba untuk mengajak orang tuanya bercerita apa yang diinginkan dari orang tuanya itu. Sebab kalau sudah kita mencobanya, kita tahu kita yang mengambil sikap lagi untuk ke depannya. Atau bisa jadi kalau orang tuanya sibuk, Putri aja yang nelfon orang tuanya sekali 3 hari tanya kabarnya, kan bentuk perhatiannya juga. Kalau orang tua tuh juga senang loh ditelepon anaknya. Jadi kalau untuk mengasih tahu ini sama orang tua, gunakanlah bahasa yang baik kepada orang tuanya gitu. Jangan marah-marah, Putri, Ma, Pak, Ma, nak pernah nelfon bodoh. Tidak boleh berkata kasar sama orang tua. Jadi harap itu boleh Putri coba. Kemudian untuk neneknya juga sama, juga ibaratnya diajak neneknya untuk bercerita kenapa nenek seperti ini sama Putri, apa yang salah, kan itu apa yang nenek inginkan dari Putri. Sekarang kan Putri beratnya sangat terkekang sekali, tentu ada penyebab. Iya. Mungkin kekuatan nenek itu ke Putri sangat besar. Ya, caranya ya seperti itu tadi, ibaratnya diajak nenek untuk berkomunikasi, kemudian ditanya apa yang Putri mau, apa yang nenek mau dari Putri, kan gitu. Sebab setelah kita mengungkapkan, kita akan tahu apa yang mau. Itu kan yang diinginkan dari neneknya, memberi kebebasan pada Putri untuk bisa bermain dengan temannya dan bisa untuk tidak selalu dikekang, kan gitu. Oke. Selama tinggal dengan nenek, apakah ada nenek melibatkan sebuah pekerjaan, memberi pekerjaan kepada Putri? Ya, paling seperti pekerjaan anak gadis umumnya Pak, kayak bersih-bersih rumah gitu, nyapu halaman gitu. Memasak, Iya Pak. cuci baju, cuci sepatu, ya. Kegiatan pekerjaan yang diberikan nenek itu menurut Putri sendiri terbebani enggak? Atau biasa saja gitu? Kalau beban ini mungkin terasa juga terbebani, tapi kayak dijalani ya berjalannya aja gitu. Oh gitu. Jadi seluruh pekerjaan rumah apakah Putri yang mengerjakannya? Iya Pak. Iya. Dari mulai masak. Masak kadang nenek Putri ke sawah ya juga Putri masak. Ke sawah juga. Tapi biasanya Putri kan Iya, gitu. kalau nggak ke sawah barangkali nenek masak gitu. Ganti-gantian Pak. Ganti-gantian. Kalau seandainya pulang sekolah, biasanya apa yang Putri lakukan? Langsung memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, atau apa? Pulang sekolah kalau lihat piring berantakan gitu Pak, cuci piring dulu gitu. Cuci piring dulu. Siap itu apa lagi? Cuci piring, menyapu rumah, nyapu halaman gitu Pak. Halaman. Terus? Setelah itu kalau ada waktu rehat, Putri rehat dulu Pak. Rehat. Tidur. Tidur Terus sebetul. bangunnya pas asar. Pulang sekolah kan jam 2, paling tidur setengah jam atau 1 jam. Oh begitu. Jadi nanti bangunnya asar, berarti malam itu, salat subuhnya kapan Putri? Salat dari pagi Pak. Iya. Pagi kan sekolah. Asar zuhur, asar isya. Ragu. Asar waktu jam 4 ya, bangunnya jam 4 lagi. Iya. Kemudian jam 5-nya kegiatannya? Mandi, cuci baju. Cuci baju, oh gitu. Terus jadwal belajarnya kapan? Ada ya? Belajar ya? Jarang Pak. Jarang. Kenapa jarang? Kayak nggak ada semangat untuk belajar tuh nggak ada. Nggak ada. Kenapa tidak ada? Kayak tujuan untuk belajar itu untuk siapa nggak ada Pak.
Oh, tidak tahu tujuan untuk belajarnya Iya. apa. Karena kayak merasa Sebab kalau air mata itu ditahan itu tidak baik, iya Pak. harus kita keluarkan. Sebab dengan kita menangis sedikit masalah kita itu akan bisa kita entaskan. Mm. Jadi tidak apa, menangislah kalau itu membuat putri merasa lega untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya. Iya Pak. Nah, Putri, apa yang Putri sampaikan ke Bapak tadi, Bapak merasakan apa yang Putri alami begitu. Memang tidak enak rasanya jauh dari orang tua, melihat orang lain bersama kedua keluarganya, kedua orang tuanya, kita tidak, memang tidak beda. Tapi Putri harus berpikir positif. Semua orang tua pasti mengharapkan dia ingin bertemu dengan anaknya, bisa ingin bersama, mungkin karena suatu keadaan, Iya. pekerjaan, sebab di rumah itu mungkin agak susah bagi orang tua Putri untuk mencari rezeki, makanya dia merantau dengan harapan orang tua Putri bisa menghasilkan banyak duit untuk sekolah Putri. Mungkin itu harapan dari orang tuanya mungkin. Jadi selaku Putri kalau dapat, jangan ibaratnya membuat beban orang tua lagi. Kalau yang Putri sampaikan tadi ke Bapak, sekolah tidak ada tujuan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa tujuan sekolah. Kalau hal ini diketahui oleh orang tua Putri, tentu membuat orang tua Putri bersedih. Kenapa? Dia sudah berusaha untuk mencarikan uang untuk biaya sekolah Putri. Sementara Putri kurang bersemangat bersekolahnya, tidak tahu tujuannya untuk bersekolah gitu. Dengan masalah kurang diperhatikan sama orang tuanya kan gitu. Dapat hal itu bisa Putri ubah dan bisa Putri pikirkan apakah tindakan saya itu sudah benar gitu. Jadi selama ini belum pernah diajak nenek bercerita berarti ya. Ya. Nanti setelah ini Pak Arab Putri mau untuk mengajak neneknya bercerita, kemudian kakeknya juga setelah diajak, kemudian Putri apa sih, gimana sih caranya membuat nenek itu bahagia kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu neneknya seperti ini cara mendidik. Kita nggak boleh kita berpun nenek dia marah sama kita tidak boleh juga marah sama nenek itu. Ya. Jadi nanti apa harap nanti kebiasaan Putri yang malas sekolah, yang sering alfa itu bisa Putri rubah. Kalau kita numpang sama orang, apa yang perlu dilakukan? Bangun lebih awal. Jangan kalau kita numpang numpang kita harus sadar diri juga. Kita yang numpang masa orang yang nunggu kita kan? Iya. Kan bukan etika yang baik dalam tata cara menumpang kan? Ya kan? Kalau penumpang yang baik itu harus dia yang menunggunya dulu kan gitu. Iya. Sebab kalau sering-sering seperti itu kan ditinggal kan, sering ditinggal itu. Jadi salah satunya itu jangan sampai dia yang menunggu kita kan itu. Dan kemudian lagi kalau kita numpang sama orang itu kalau dapat minyak motornya otomatis sekali kita yang isi agar dia juga senang untuk membawa kita ke sekolah. Iya. Ya, mungkin Pak Rasa kita sudah sampai di penghujung. Pak Rasa Putri sudah bisa mengambil tindakan apa yang mesti Putri lakukan terhadap masalah yang Putri alami. Apakah sudah bisa Putri mengambil sebuah tindakan? Sekarang Bapak ingin bertanya, apa kesimpulan yang Putri dapat dari kegiatan konseling ini? Apa yang akan Putri lakukan? Ya, merubah hal-hal yang sebelum-sebelumnya menjadi lebih baik. Misalnya kalau tidur tuh cepat tidur, ya tidurlah seperti tidur seorang pelajar gitu Pak, jam belajar. Tentu kalau di rumah tuh kalau ada masalah diceritakan, bukan dipendam sendiri gitu. Terus apa lagi? Terus di rumah sekolah pun gitu sama teman, bergaulnya diperbaiki cara pergaulannya lagi gitu. Hmm. Tidak berkata kasar, kelakuannya baik gitu.
Dan ditambah juga belajar. Put harus sering belajar supaya cita-cita Put tercapai. Oke, alhamdulillah. Iya. Sekarang Putri sudah bisa mengambil apa yang mesti Putri lakukan dari permasalahan yang Putri alami. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Sekarang kita kan sudah konseling ini. Nah, dari masalah yang tadi itu di angka 3 yang mengganjal, yang beban pemikiran Putri, sekarang masih tetap di angka 3 kah? Apa sudah pindah ke angka ke sini? Sekarang di perkisaran berapa kira-kira masalah Putri sudah terentaskan? 9 ya, Pak. 9? Iya. Oh, tinggi sekali ya. Alhamdulillah. Jadi berharap nanti apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar Putri lakukan nanti, Putri aplikasikan. Jangan hanya sekedar di depan Bapak saja. Sebab kenapa? Setelah ini Putri akan Bapak pantau terus, akan Bapak evaluasi, akan Bapak amati terus. Apakah memang sesuai dengan apa yang disampaikan hari ini. Sebab sayang sekali kalau seandainya Putri tidak bisa mengentaskan permasalahannya sendiri. Sebab Bapak lihat Putri mempunyai potensi yang luar biasa menurut Bapak. Putri orangnya pintar di mata Bapak, orangnya baik, walaupun ada yang kadang-kadang berkata kasar sama temannya, mungkin itu disebabkan oleh ada masalah di rumah sama neneknya. Nah, itu terbawa. Untuk kedepannya tidak boleh mencampurkan masalah keluarga dengan masalah di sekolah. Itu sangat tidak baik sekali. Makanya tujuannya Putri untuk kesini itu Bapak sangat berterima sekali, sebab dengan datangnya Putri ke ruangan Bapak itu sudah membantu Putri untuk mengentaskan masalah. Paham Putri? Oke, sekarang Bapak ada lembar evaluasi yang perlu Putri isi tentang konseling kita hari ini, sejauh mana Putri memahami dari materi dari konseling yang kita laksanakan pada hari ini. Silakan diisi dulu. Kalau ada yang ragu, nggak pernah paham, tolong isi. Sudah Putri? Sudah, Pak. Nah, sudah Bapak lihat. Oke. Sepertinya kegiatan konseling kita sudah bisa kita akhiri, dan Bapak lihat dari angka ini, dari penilaian ini, Putri sangat puas sekali dari layanan ini. Jadi apa yang Pak sampaikan tadi, kalau Putri menemukan masalah, diharapkan untuk Putri mau untuk menemui Bapak ke ruangan BK. Ya, terima kasih Putri sudah mau. Sama-sama Pak, makasih juga Pak. Ya, silakan. Pamit dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam.